Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Hamdan syukran lillah ma ba'. Yang saya hormati dosen pengampu pada kesempatan kali ini pada mata kuliah praktikum BK individual. Jadi video saya kali ini memenuhi tugas dalam konseling kreatif. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan dalam media kreatifnya dengan menggunakan pisau. Jadi antara konseli dan konselor itu diibaratkan sebuah hubungan yang memang dalam pelaksanaan ataupun dalam melakukan sebuah pertanyaan ataupun tindakan, maka di situ haruslah hati-hati. Karena mengapa saya di sini memilih pisau? Karena di sini pisau itu diibaratkan sebuah lidah yang bisa melukai. Kalau lidah itu melukai namun tak berdarah. Tapi kalau pisau ini melukai dan juga berdarah. Jadi pada kesempatan kali ini, kenapa di sini itu diibaratkan dengan sebuah pisau? Setiap orang ketika ada pisau tajam, pisau yang sangat tajam seandainya seperti itu, maka di situ orang itu akan melakukan sebuah kehati-hatian dalam melaksanakannya ataupun dalam menggunakan pisau tersebut. Karena kenapa? Takut melukai dirinya sendiri dan juga takut melukai pada orang lain. Di situ pisau. Terus hubungannya apa dengan konselor dan konseli? Anggaplah sebuah pisau ini adalah sebuah konselor, lidah, ya kan? Jadi gimana kita melakukannya? Lidah itu tajam, meskipun nggak bertulang, lidah itu tajam. Karena kesalahan lidah itu nggak bisa ditarik. Kalau seandainya kita salah dalam melangkah, mungkin itu bisa diulang, ya kan? Tapi kalau lidah salah berkata, itu udah nggak bisa ditarik lagi. Jadi kenapa harus hati-hati? Karena lidah itu ketika kita salah bertanya, sehingga bisa melukai sebuah perasaan, sebuah perasaan, maka di situ akan timbul yang bisa dikatakan itu adalah menyakitkan, sehingga ada rasa ketidaknyamanan konseli, ya kan, terhadap apa yang dilakukan oleh konselor. Jadi akan gagal apa yang kita lakukan, seperti itu. Jadi sebuah hati-hatian dalam berkata, ya kan, dalam bertindak. Sebenarnya kita harus memikir terlebih dahulu. Kalau seandainya perkataan itu melukai pada diri kita, maka di situ jangan ucapkan pada orang lain. Prinsipnya seperti itu. Pikirkan pada diri kita. Kalau seandainya itu sakit buat kita, enggak enak buat kita, maka jangan lemparkan ataupun jangan ucapkan pada orang lain. Karena di situ akan menyebabkan suatu konflik. Terkadang satu perkataan itu bisa menyebabkan konflik, perpecahan sebuah persaudaraan atau bahkan sebuah bangsa lah. Mungkin bisa seperti itu. Karena kenapa? Mulut, kuncinya orang itu ada di mulut, ya kan? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi keselamatan manusia itu ada pada lisannya. Karena kenapa? Karena lisan ini yang bisa merubah segalanya dan juga bisa merubah segalanya, baik itu dari kejelekan, baik itu dari kebagusan atau kebenaran. Itu adalah lisan. Ataupun ibaratkan pisau ini juga tuh. Bisa membawa kebaikan, juga bisa membawa kemudaratan atau kejelekan. Tergantung kita yang melakukannya, tergantung kita yang melaksanakannya, tergantung kita yang menggunakannya. Sama dengan lidah. Bagaimana cara kita mengendalikan lidah kita.
jangan asal ceplos-ceplos kan seperti itu dalam berbicara. Jadi pada intinya keselamatan manusia itu pada lisannya. Jadi kita selaku konselor haruslah sangat berhati-hati dalam melakukan sebuah pertanyaan, melakukan sebuah pemberian motivasi, melakukan sebuah apa ya? Intinya bagaimana melakukan yang kiranya konseli itu apa ya? Bahasanya itu melakukan, intinya seperti itulah, melakukan konseli itu sekiranya bisa melakukan apa yang mereka inginkan, itu yaitu mereka dapatkan kan seperti itu. Jadi kita harus melakukan kehati-hatian dalam bertindak, dan juga lisan kita jangan ceplos-ceplos, ibaratkan dengan sebuah pisau, hati-hati dalam menggunakannya, takut melukai orang lain dan juga takut melukai pada dirinya sendiri. Jadi cuma itu sekedar dari saya dalam memenuhi tugas pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf karena saya juga masih berada dalam pendidikan. Dan akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.